missing someone. Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan aku Laila Sulaiman. Nah, di video kali ini seperti terlihat di judul, aku bakal ngundang narasumber buat cerita nih tentang pengalamannya dia kuliah di UB hanya bermodalkan 5.000 perak aja. Langsung aja yuk dengerin ceritanya dia. Nah, ini dia temen aku yang bakal berbagi cerita menarik seputar perjuangan dia kuliah S2 di UB. Nah, buat yang belum tahu, perkenalan dulu dong, namanya siapa, terus kuliah di mana? Ya, halo teman-teman. Jadi perkenalkan ya, saya Faris. Saya kuliah S2 di Universitas Brawijaya, masuk tahun 2019. Dulu S1-nya saya di Universitas Negeri Malang. Angkatan? Mungkin angkatan 2014. Lulus Desember 2018, jadi 9 semester. UB ini masih ngambil jurusan fisika ya? Ya, saya ambil fisika juga, kayak S1-nya. Nah, di fisika kan ada beberapa ada beberapa Konsentrasi ya? konsentrasi. Nah, masnya ini ngambil konsentrasi apa? Oke, jadi kalau di fisika UB, S2-nya saya ambil konsentrasi geofisika. Terus untuk fokusnya saya lebih kepada eksplorasi sumber daya alam dan juga pengembangan geowisata dan juga geoheritage. Nah, untuk biaya kuliahnya sendiri di UB itu berapa sih? Mahal nggak? Ya relatif lumayan ya, tapi kayaknya S2 hampir semuanya segitu deh. Untuk di UB sendiri, di angkatan saya itu 8.250.000. Itu per semester kan? Itu per semester dan tidak ada biaya uang gedung. Jadi memang di awal cuma membayar pendaftaran, terus habis itu TOEFL dan juga TPA dan juga SPP di setiap semesternya itu 8.250.000. Alhamdulillah banget ya, kuliah di UB nggak ada uang gedungnya. Ya, jadi lumayan menghemat lah hitungannya. Lumayan lah. Nah, kalau boleh tahu kemarin itu biaya sendiri atau beasiswa sih mas? Ya, jadi untuk saya awalnya bayar sendiri, baru ketika semester 3 itu saya dapat beasiswa dari pemerintah. Nah, kan ada cerita menarik nih dari Samean ya? Ya. Katanya kuliah S2 itu awalnya cuma bermodalkan 5.000 aja. Kan nggak mungkin ya biaya pendaftarannya aja kurang lebih kan 300.000 kan, terus TPA-nya sendiri 450.000 waktu itu, terus belum TOEFL-nya ya. Kok bisa gitu loh, cuma 5.000 aja, nggak ada berapa persennya dari uang pendaftaran gitu, bisa diceritakan nggak? Belum lagi SPP-nya ya. Iya. Ya memang kalau teman-teman lihat mungkin kayak nggak masuk akal sih, tapi itu yang saya alami. Dan saya yakin teman-teman juga bisa seperti saya, bukan karena memang itu hanya bisa digunakan oleh saya, tapi saya yakin semuanya bisa. Nah, jadi dulu memang ketika saya pengen S2, memang hanya memiliki niat, namun tidak punya biaya. Kenapa? Bahkan orang tua saya itu tahu saya S2 itu ya ketika saya sudah masuk kuliah baru tahu. Nah, waktu itu memang saya hanya memiliki uang Rp5.000 dan itu hanya saya gunakan untuk beli map, ngeprint formulir, terus habis itu ngeprint CV kan harus juga ya. Nah, buat pemberkasan lah ya. Terus habis itu saya coba mendaftarkan diri secara langsung waktu itu, terus keterima. Tinggal saya bingung untuk biaya pendaftaran yang kurang lebih mungkin 900.000 kalau nggak salah itu untuk biaya pendaftaran TOEFL dan juga TPA, kayaknya kisaran hampir segitu lah ya, hampir sejuta, 900.000 atau sampai 1 juta lah. Nah, waktu itu memang tanpa disengaja saya ketemu dengan salah satu alumni HMI waktu itu yang memang sebelumnya memang sudah kita kenal, saya sudah kenal baik dengan beliau, dan alhamdulillah tiba-tiba ditanya, kamu kenapa kok kayaknya ada hal yang membingungkan, yang membuat kamu bingung gitu ya. Membuat saya bingung itu apa gitu loh. Makanya saya sampaikan kalau hari ini saya sedang lagi mendaftarkan kuliah, cuman lagi ada sedikit terkendala karena masih belum bilang ke orang tua saya waktu itu. Akhirnya
dikasih tuh. Dan juga beberapa senior juga memberikan bantuan terkait itu. Alhamdulillah banget ya. Bagi saya ini tidak hanya dialami oleh saya, tapi teman-teman juga bisa loh. Kenapa? Karena modalnya adalah silaturahim dan niatnya itu niat yang baik itu. Dan saya berpikir mungkin ini adalah balasan dari Tuhan ketika kita baik sama orang, kita akan entah siapapun juga. itu, kita akan dibaikin juga gitu loh. Jadi begitu sih. Jadi kan setelah itu kan saya juga kebingungan kan untuk bayar SPP, akhirnya kan mahal kan 8.250.000. Sedangkan orang tua saya nggak tahu. Akhirnya ketika untuk mendaftar untuk membayar itu, saya coba bilang ke orang tua kalau saya S2, tapi saya minta sama orang tua untuk jangan bayarin saya. Akhirnya saya minta, udah mama, saya bilang sama mama saya itu, Mama pinjamkan uang saja di koperasi, nanti saya yang bayar bulanan. Jadi waktu itu solusinya buat bayar SPP itu orang tua kamu dengan akad pinjem, bukan orang tua yang membayari kamu, karena kamu memang nggak pingin membebani orang tua. Soalnya pas S1 kan udah cukup kan gitu. Ya betul. Nah kalau kuliah kamu kan nggak dibiayain orang tua tuh, SPP juga yang pasti nggak dibayarin orang tua. Nah, buat kehidupan sehari-hari kamu itu dapatnya dari mana coba? Kalau orang tua aja nggak ngasih kan pasti kan? Ya nggak ngasih juga. Ya, jadi untuk kehidupan saya sehari-hari, karena saya sudah memanfaatkan jaringan saya ketika di organisasi waktu itu, karena saya yakin kuliah itu tidak hanya sebatas belajar di kelas, tapi kuliah juga harus belajar berorganisasi, merawat jaringan, itu sangat penting sekali. Dimana di situ kita juga belajar bagaimana kita memahami orang, dan juga kita mencoba untuk belajar belajar menghormati orang. Ya. Membangun relasi itu sangat penting sekali. Akhirnya ketika berjalannya kuliah, kehidupan saya bagaimana, ya saya mencoba untuk komunikasi silaturahim dengan alumni-alumni yang sudah terkoneksi dengan jaringan saya. Dan alhamdulillahnya relasi yang kamu bangun itu ternyata berbuah manis gitu kan buat kamu. Betul. Secara nggak langsung dengan kamu menjaga silaturahmi sama mereka juga banyak membantu kamu di S2 ini. Ya kan? Betul. Jadi perannya alumni waktu itu menurut saya saya silaturahim, saya minta pekerjaan apa yang bisa saya bantu, akhirnya saya dimintai tolong untuk menjadi asisten penelitinya beliau. Jadi beberapa alumni saya bantu penelitiannya, akhirnya saya dikasih fee ya. Fee, terus habis itu saya juga ikut di beberapa lembaga survei, dan saya bisa menjadi salah satu bagian dari lembaga survei pemilu ya berkat juga jaringan itu juga. Jadi saya sangat bersyukur sekali waktu itu. Jadi akademik yes, organisasi yes. Jadi buat kalian yang mungkin baru mau kuliah dan nggak ngerti tentang gimana sih kuliah nanti itu, nggak apa-apa, jangan hanya mikirin akademik aja, tapi bagaimana kita membangun relasi saat kuliah itu, dengan salah satunya itu dengan kita ikut organisasi-organisasi yang ada di perkuliahan itu. Ya betul. Ya beasiswa mungkin? Atau itu di episode selanjutnya. Karena dia juga keterima beasiswa BU. Nah buat kalian yang penasaran gimana sih caranya lolos ke beasiswa unggulan itu, nanti aku akan bakal bagi-bagi tipsnya. Ya kan, kamu bakal bagi-bagi tipsnya. Pasti kan? Dong, ini nilai yang sangat luar biasa ya untuk buat teman-teman yang ingin terus belajar. Jadi menurut aku ya, buat kalian itu jangan berkecil hati buat lanjut kuliah. Yang penting itu kalian ada niatin aja deh dulu. Buktinya dia aja bermodalkan 5.000 bisa loh kuliah lanjut S2. Yang penting kalian bangun aja relasi selama S1 itu. Siapa tahu alumni-alumni atau orang di sekitar kalian itu bisa bantu kalian buat mewujudkan mimpi kalian itu setidaknya. Atau cari-cari aja beasiswa dari pemerintah ya. Banyak banget. Banyak sekali, LPDP, terus kita juga bisa ikut beasiswa riset dosen juga bisa, banyak sekali. Di UB ini dosen-dosen bahkan banyak kok yang ngasih beasiswa buat mahasiswanya ya kan? Iya betul. Misalnya ya itu ngerjain project-projectnya dosen gitu. Jadi buat kalian semangat aja buat terus bermimpi dan terus mengejar
prestasi. Ya, oke. Oke, sampai di sini dulu ya video aku kali ini. Jadi see you on my next video. Dadah. Dadah.